sahabat Pamato Borneo, kita sudah berada di tempat budidaya lebah dan lulut, yaitu ini langsung ownernya. Silahkan perkenalkan diri. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kuswanto Madu. Ini lokasi di tempat saya sendiri, sahabat Madu. Alamat di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Awal mulanya dari menggeluti bidang ini adalah waktu itu saya nganggur sih. Waktu itu saya nganggur, tidak punya kerjaan. Tidak punya kerjaan. Saya berpikir gimana saya ini punya lahan, tapi saya pengen bermanfaat di lokasi itu. Artinya berpikir dengan otodidak. Kebetulan kita di sini masih ada lokasi hutan di luar kawasan saya ini. Saya menemukan lebah serena waktu itu. Lebah serena itu ternyata menghasilkan madu. Saya berpikir gimana kalau ini saya kembangkan gitu. Nah, dari situ saya belajar. Mulai tahun 2012 sampai sekarang saya masih belajar gimana cara pengembangannya, seperti apa budidayanya gitu. Untuk memanfaatkan lokasi yang saya punya ini. 2-3 tahun saya berjuang untuk belajar lebah serena. Semua yang kita budidayakan yang terkait dengan madu itu adalah kunci utamanya adalah pakan gitu. Saya belajar pakan, apa sih yang disukai dari lebah itu gitu. Saya tanam bunga-bunga gitu. Kembali ke habitatnya, saya belajar lagi ke hutan lagi. Ternyata lebah ini kok habitatnya di hutan. Ketika saya menyayangi lebah itu, saya harus menyayangi hutan juga gitu. Dengan demikian saya harus menanam tanaman pakan yang menyerupai habitat seperti di hutan. 3 tahun berjalan, sekitar 2014 lah 2015 kami melangkah lagi mendapatkan ilmu baru lagi, belajar lagi di dunia kelulut. Yang tadinya lebah menjadi kelulut, jadi tetap dua-duanya saya pakai sampai sekarang gitu. Ternyata dua-duanya masih bisa kita budidayakan dengan lokasi yang seperti ini. Satu lokasi. Iya, satu lokasi gitu. Dengan dua yang kita budidayakan, ternyata menghasilkan juga gitu. Tapi ya dengan syarat kita harus menyiapkan atau membentuk sesuai dengan habitatnya di hutan, dengan cara menanam tanaman pakan ini gitu. Itu awal mula ceritanya seperti itu, dan sampai sekarang alhamdulillah kita juga masih belajar, Mas. Belajar dan belajar terus, walaupun saya sudah 10 tahunan lah menggeluti bidang ini. Jadi ternyata budidaya lebah ini itu tidak harus punya lokasi yang luas, Mas Santoso. Harus punya lokasi yang luas. Kita punya pekarangan ibaratnya di kota pun juga bisa. Yang penting syaratnya harus kita menanam yang sifatnya disukai lebah itu gitu. Jadi di sekitar keliling rumah kita itu bisa kita untuk budidaya gitu. Dengan syarat ya itu tadi, kita menyiapkan pakannya gitu. Tanaman-tanaman yang sifatnya berbunga. Dan berbunga itu kalau bisa kita menanam yang sifatnya kontinu gitu. Hari-hari menyiapkan untuk lebah itu gitu. Karena hasil dari madu itu ya dari serapan sari-sari itu tadi kan, sari-sari bunga. Untuk ini dari segi ekonomis atau dari segi penghasilan nih, kayak apa nih yang dirasa nih? Nah, berbicara tentang hasilan, saya merasakan setelah 5 tahun berjuang itu baru saya bisa merasakan hasilnya, Mas Santoso. Iya, gitu, karena tidak langsung. Benar, tidak langsung. Sebetulnya kita bisa langsung seperti itu, tapi dengan syarat kita sudah punya lokasi dahuluan yang menyerupai itu habitatnya seperti di hutan. Tapi kalau saya harus berjuang dulu karena ini kan di kampung, jadi harus menanam dulu 5 tahun kemudian. Nah, itu bisa menghasilkan bunga maksimal 5 tahun. Kalau gitu menanam semacam jenis tanaman yang jenis pohon. Tapi kalau jenis yang sifatnya berbunga, jenis bunga itu kan 1 tahun sampai 6 bulan lah itu udah berbunga gitu. Jadi nggak harus nunggu 5 tahun kalau sekarang, karena sudah banyak muncul tanaman-tanaman yang sifatnya bunga, jenis bunga seperti kaliandra, air mata penganten, porana atau Thailand atau Santos. Itu kan sifatnya kan tidak perlu lama menunggu gitu. Iya, dan mudah didapat dan sangat mudah didapat gitu.
Untuk masalah pemasaran nih, kita kan sudah punya kayak jenengan sudah punya produk menghasilkan dari madunya. Untuk pemasaran apakah sampai terkendala atau kurang-kurang atau lebih-lebih? Ya, gini, kembali lagi ke budidaya sedikit ya. Jadi karena ini lebah yang kita budidayakan itu panen kan di saat musim awal kemarau dan kemarau ya. Ya jadi 1 tahun tuh bisa 3 sampai 4 kali lah maksimal itu. Jadi ketika musim panas, musim panen itu madu meluap itu madu meluap. Tapi bagaimanapun madunya itu kita meluap, sepengalaman saya selama 10 tahun ini, nanti ketika musim paceklik bulan 1, 2, 3, 4 itu nanti akan habis lagi. Gitu, akan habis lagi. Jadi untuk kendala pemasaran tuh masih dibilang aman-aman aja. Iya. Nggak sampai kita stok banyak atau stok ya, walaupun itu stok banyak, ketika nanti musim puncak panen nanti sekitar bulan paceklik itu akan habis lagi, kekurangan lagi kita. Berarti nggak bermasalah di masalah pemasaran. Iya gitu. Terus untuk hasil ya, pengembangan berikutnya nih, dari jenengan ini arahnya mau kemana nih? Ini masih sendirian atau kayak apa ini untuk depannya nantinya? Oh ya, tadi biar teman-teman nggak penasaran hasilnya seperti apa sih, tadi belum dijawab ya. Oh iya. Dijawab dulu biar nggak penasaran teman-teman, nanti ketika pengen mencoba, oh ternyata di pekaranganku bisa untuk budidaya gitu. Betul. Semua di mana aja bisa, tapi kita harus menyiapkan tanaman yang berbunga. Terkait hasil, kita di sini dengan lokasi yang seperti ini itu rata-rata kita sekali panen 300 sampai 500 mili per setup. Per kotak. Iya, per kotak koloni atau per setup. Jadi ketika kita panen dalam satu musim 1 tahun, itu bisa menghasilkan, kalau di tempat yang seperti tempat budidaya saya ini, sahabat madu, itu sekitar 1 liter sampai 1,5 liter. 1 kotak koloni. Iya, itu dalam 1 tahun bisa menghasilkan seperti itu. Gitu. Jadi tinggal ngali aja harga jualnya berapa, kan saya kira itu sangat menguntungkan sekali. Berapa kotak koloni ya, yang kita miliki gitu. Iya, nah terkait itu kita ya tadi belum disebutkan Mas Santoso ya. Berapa sih, biar nggak penasaran juga nih teman-teman. Pak Kuswanto tuh sahabat madu ini punya koloni gitu. Saya punya lokasi tempat itu ada berapa tempat? Ada 4 tempat Mas Santoso. Termasuk yang di rumah ini sekitar 1 hektar kurang lebihnya. 1 hektar itu saya taruhin sekitar 60 setup ini. 60 setup. Iya, dan yang di ladang sana itu ada sekitar 2 hektar. 2 hektar itu saya kasih sekitar hampir 200-an setup. 200 setup itu, tapi dengan keadaan dia sudah menyerupai hutan. Dia sudah dengan habitatnya, makanya kita bisa kasih banyak. Dan juga ada di tempat lain, di Desa Ranggang juga ada, di Ujung Batu juga ada, kan. Jadi bisa, iya. Jadi kita punya banyak, itu sekitar ya 300-an lah kurang lebihnya, 300 setup gitu. Biar kita sama-sama bisa menghitung apakah budidaya ini itu menghasilkan atau tidak. Jadi gini, tadi saya udah ngomong di pembicaraan yang sebelumnya bahwa 1 koloni tadi untuk kelulut itu kan 1 sampai 2 liter itu maksimal dalam 1 tahun. Kita ambil nggak usah yang 2 liter, anggap aja 1,5 liter aja. Jadi 1,5 liter dikali dalam 1 liternya itu kan kita harga jual pasar itu kan 500.000. Artinya dalam 1 tahun tuh bisa 1 setup itu bisa menghasilkan 750.000 ya. Itu untuk si kelulut. Kalau untuk lebah itu bisa lebih, untuk lebah itu bisa sampai 4 liter dalam 1 tahun panen, dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun. Nah, itu dengan harga pasar itu sekitar 300, kurang lebihnya 300.000 per liternya, itu untuk madu lebah. Jadi mungkin teman-teman bisa hitung-hitung di rumah, mungkin penasaran, oh punya aku bisa ditempatin kelulut gitu. Oke, silakan, monggo, sama-sama kita ayo belajar. Saya secara pribadi juga masih belajar gitu. Di sini juga kita senang berteman, senang berbagi gitu. Mungkin kalau teman-teman masih pengen penasaran di tempat saya budidaya, silakan didatangi atau hubungi di nomor saya ini.
nanti tertera hubungi di nomor saya ini. Silakan, monggo, kita terbuka Mas, kita terbuka ya untuk teman-teman. Monggo kita sama-sama belajar, dan ulun secara pribadi ulun sampaikan berkali-kali, saya juga masih belajar juga gitu, walaupun sudah 10 tahunan saya menggeluti bidang ini gitu. Saya juga nyiapkan setup-setupnya, tanaman-tanamannya. Jadi monggo kita sharing-sharing aja, monggo datang langsung ke sini gitu. Jadi tidak usah, nggak ribet untuk teman-teman yang memang mau usaha budidaya lebah dan gelut, silakan hubungi beliau. Beliau juga menerima untuk konsultasi, bisa untuk penyediaan bibitnya juga bisa, dan dari bunga-bunga pakan beliau juga menyiapkan di situ bisa. Oke teman-teman, sahabat Pamotong Borneo, ini tadi sudah kita bincang-bincang, mengulik-ulik banyak dari Bapak Kuswanto, yaitu di Sahabat Madu. Jadi nanti kita bisa ngulik lagi, yaitu lebih dalam lagi di episode berikutnya.